silakan. Halus banget. Wingnya, wing banget. Halus banget tosnya. Or ya? Enggak, bukan orak-arik. Oh, ya. telur Beda, orak-arik. beda. Bukan. Oh, bukan. Bukan orak-arik. Gue punya pertanyaan nanti dulu karena tiba-tiba, wih, godlike lagi aja. Gua kira siapa yang Kan pernah. dibilang sama Cowboy berkat buff dari Jessica Jelia Azali Saputri G sekarang. Wih, first elimination S-Power. Nong Shim Red Force juga. Bigetron by Vitality sudah mulai bergerak, tapi tiba-tiba ada tabrakan antara Tienpa dan juga 721 GS. Tienpa kehilangan 2 pemain. QZZ masih bertahan, berusaha dan bertahan, naik lagi, mundur lagi, tapi sibuk reload, sibuk sembunyi badan. Alhasil Tienpa yang dipulangkan oleh 721 GS. Ini gue makin mempertanyakan sih, seperti yang dibilang sama Junior tadi juga kan. Ini gimana gameplay yang dilakukan oleh tim-tim dari PL yang datang ke turnamen global. Tapi Alpha 7, sebuah pergerakan yang mereka lakukan malah membuat mereka tercerai-berai. 2 anggota mereka bahkan sudah dipulangkan karena lobby Karya Hold tumbang. Last man standing dari Alpha 7 tetap berada di bagian mana, belum ada backup yang cepat bisa dilakukan. Alpha 7 dibuat bonyok, rotasi mereka terkesan aman, terlihat aman, tapi ternyata begitu mereka touchdown membuat kocar-kacir juga, dibuat kocar-kacir oleh tim lawan. Bahkan Obscure akan bertahan seorang diri saja. Di belakang ada lawan, di atas juga ada lawan. Ini udah kali kesekian kita melihat Obscure. Lo Ya karena jauh. Karena dia habis chicken, gak heran si observernya ngenyorot dia. Oh, gua kira gara-gara lo habis kecup gitu. Bukan. Biasa nih mas, standar orang habis chicken tuh pasti disorot seperti itu. Bener. Lo habis dapat prestasi disorot. Bisa. Tapi di sisi lain Vitality bertemu dengan E-Arena. Tadi kita ngeliat dari elimination feeds-nya karena sama-sama sulit untuk masuk dari bagian belakang. Dan lagi-lagi Bang Gondrong yang mendapatkan seorang smile dari bagian high ground. Pemain-pemain dari Godlike nge-lockdown Yangon Galacticos. Ini perangnya nggak ada yang komit dari tadi, middle range semua, long range semua, close combat jarang banget. Cuman tadi Alpha 7 yang tiba-tiba dirontokin 3 anggota mereka. Tapi kita bakal memantau lagi pergerakan dari Yangon Galacticos, di mana anggota mereka sudah tumbang 1. Godlike menguasai arah high ground-nya. S-Power juga Somai yang ditugaskan untuk melakukan lockdown karena pemain-pemain dari Yangon Galacticos menuju ke arah smoke yang di pop up di bagian bawah. Karena nggak mungkin ada smoke tanpa ada yang melakukan setup. Di sisi lain tadi gue melihat adanya battle yang dilakukan oleh tim Vitality, namun masih belum tertangkap kamera. Di arah elimination pit sudah ada 1 elimination yang didapatkan oleh Vitality. Tapi tiba-tiba 721 terhentaskan. Tadi mereka yang nge-sandwich, sekarang mereka yang di-sandwich. Ya ini tim papan tengah semuanya mulai rontok ya. Itu TT Project sisa 1 tuh. Entah apa yang terjadi dengan TT Project, sepertinya mereka nekat untuk masuk ke dalam zona. Karena kalau bisa gue ceritakan, nih posisi 1 pemain terakhir dari TT Project ini langsung ngedalem banget. Dan dimana inilah dia posisi dari TT Project, hanya ada efek yang tersisa. Efek menembak ke mobil, waduh, dicium mobil. Kecupan dari Kup RB ya. Nice. Membuat 1 persatu pemain dari tim lawan pun tumbang dengan kecupan dari Kup RB tadi. Sementara Cyclone yang masih berputar dengan Roadster yang dia punya naik menuju ke atas sana, mencoba untuk bisa mendapatkan 1 pemain dari Godlike. Tapi ternyata hanya mobilnya yang bakal diselonongin begitu aja. Masih bisa digocek, kali ini Cyclone malah kalah karena tiba-tiba S-Power Bang Gondrong yang bisa memenangkan battle tersebut. S-Power ditumbangkan, Marnet mendapatkan momentum, tapi Marnet juga berhasil diamankan karena Admino memberikan backupnya dengan sangat rapi. Yangon Galacticos hanya menyisakan Smile saja. Last man standing yang mau tidak mau dia harus cabut. Akan bertegur sapa dengan satpam zona yakni Godlike. Berhadapan mereka tapi belum ada komitmen. Malah granat dari Kamikaze yang connect mencuri 1 pemain Godlike. Dan inilah dia POV dari Vitality. Vitality akhirnya mendapatkan momentum untuk perang, tapi Reza sudah terculik. Hydrales butuh waktu untuk melakukan killing menjadi ninja. Dia di dalam dari sebuah smoke. Belum ada komitmen yang dilakukan oleh Vitality. Mereka masih melakukan sebuah split position, tapi free shot dari seorang Hydrales untuk mendapatkan 1 pemain dari HCV ini. Langsung dipulangkan begitu saja. Hydrales mendapatkan confirmation. Dia juga bakal coba untuk diincar oleh pemain-pemain dari Vitality. Tapi posisi dari Vitality belum cukup strong untuk berkomit ke arah Ida. 3 pemain yang masih selamat setidaknya udah touchdown duluan. Ini adalah stage kelima, sebentar lagi masuk ke stage 6. Sementara itu di sisi lain juga masih bergesekan saja 2 tim, Godlike dan S2G. Godlike diam-diam sudah rata oleh S2G dan Yangon Galacticos. Smile last man standing yang sedari tadi bersembunyi, dia masih selamat. Dekat sekali posisi Smile dengan Vitality. Belum ketahuan Smile yang ada di arah tatapan dari seorang Rezi tadi, tapi sepertinya vision dari Rezi masih belum mengetahui di mana Smile beradanya, ada di bagian mana. Smile masih cukup tenang, tapi Hamsik
Dibopong pun tidak, Hamsik tumbang Sulkay. Waduh, semakin dikejar semakin menjauh. Mobil sudah terbakar. Los, layarnya udah mulai abu-abu tapi dibiarin. Tinggalkan aku mas, biarkan supaya dia bisa selamat. Tapi Axel mendapatkan confirm elimination. Bahkan Federales juga mendapatkan pemain terakhir dari S2G. Bye-bye untuk S2G. Itu kayaknya tombolnya nggak kepencet deh. Tadi dia udah gendong. Tapi nggak masuk. Harusnya dimasukin ke mobil kan. Tapi Smile buka tembakan menuju ke arah Reizi. Reizi kaget, tapi Reizi pun langsung merespon dengan cepat. Reizi punya senjata haram. Sepatutnya Reizi masih bisa bertahan. Ada call out menuju ke arah teman-teman Vitality lainnya supaya bisa melakukan backup dan Smile. Ya mundur. Nggak mau ngasih poin kah? Nggak mau ngasih Mundur. poin kah? Aduh nggak sempet masuk blue zone. Nggak sempet masuk blue zone. Aduh nggak sempet masuk play zone. Iya. Tadi niat dia muter, tapi DPS-nya sakit gitu. Nggak sengaja tadi guys. Coba posting biar nggak ada negatifnya dalam kepala kita. Tapi kayaknya sih emang nggak mau ngasih elimination tadi yang dilakuin sama Yangon Galacticos untuk poin tambahan bagi Vitality. 7 tim tersisa kali ini di stage yang ke-6. Ya, Vitality masih dengan 3 pemain dan mereka sudah melakukan setup di bagian selatan. Federales yang lebih dalam, sementara itu 2 lainnya ada Axel dan juga Reizi yang cukup berjauhan di bagian belakang. Nggak banyak sih yang berani untuk melakukan setup seperti ini dan sepertinya dengan adanya vehicle yang dimiliki oleh masing-masing pemain Vitality ini membuat mereka pede. Sementara itu di sisi lain, Sleepy ketiduran. Rebahan. Enak lu. Bang, perang bang. Orang mah nembak biar dapat poin. Ini game perang bang. Ketiduran bang. Ngantuk saya bang, teman-teman saya pada pulang duluan. Hyunbin, bunyi mobilnya masa nggak bikin Sleepy bangun? Hanya bikin Sleepy ngelindur aja tadi untuk berpindah posisi supaya lebih aman, supaya vision dari NS nggak bisa ngetahuin tempat di mana Sleepy bobo. Tutor grading dari Sleepy, pura-pura jadi rumput. Sementara itu di sisi lain dari E-Arena, satu granat connect menuju ke arah pemain ETSH. Bahkan ada follow up, Molly meledak, granat dari Tony K menuju ke arah Nasen. Follow up tembakan dari Swap dan kawan-kawan membuat ETSH rata. Ini adalah bounce back gameplay dari E-Arena. Kok bisa tiba-tiba rata cepet ETSH-nya? Nggak ada perlawanan ketat tadi yang dilakuin sama ETSH membuat mereka langsung dibungkam begitu saja. Tapi lihat dari Spica yang sudah mulai datang memberikan tekanan menuju ke arah E-Arena. Ternike melakukan sebuah counter shoot, tapi malah Spica yang tumbang bukan dari E-Arena melainkan dari Ida. Darkin mengganggu dari bagian belakang, namun Swap menjadi maling di game ini. Dan tiba-tiba Reizi berhadapan dengan Hyunbin. Berhasil senjata haram tersebut menaklukkan Hyunbin, tapi bagian belakang bolong. XZ bisa menusuk Reizi dari bagian belakang dan Axel sedang mencoba untuk mencari angle terbuka. Reizi terlalu low. Reizi terlalu sulit untuk diselamatkan dan dengan demikian harusnya Vitality hanya akan bertahan dengan Axel serta Federales. Ya, harus ada confirm elimination cepat sebelum adanya backup yang datang dari Vitality. Kembali lagi kehilangan satu pemain untuk Vitality, bahkan Axel sudah mulai memutarkan kendaraannya tadi bermaksud untuk bisa mendapatkan blind spot, tapi di zoning out oleh pemain-pemain dari tim Nongshim yang mendengarkan bunyi-bunyi vehicle yang dimiliki oleh Vitality. 2 pemain tersisa dari Vitality, kali ini mereka masih bermain di arah selatan. Wah, ini gokil loh, untuk 5 tim terakhirnya ini 4-4-nya dari top 5. Godlike doang gak diajak. Iya, Godlike karena tadi Tusun sama Yangon Galacticos, S2G. Sementara itu dari E-Arena, dengan 3 pemain, mereka sudah mengumpulkan 8 eliminations. Bahkan masih ada kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner di game kali ini. Ida juga menolak untuk menyerah. Kalau Ida bisa dapetin winner-winner chicken dinner di game 8, mereka ada possibility bisa menyundul posisi klasemen. Dan masalahnya di sini Ida juga menjadi tim yang masih lengkap dengan 4 pemain, sangat dekat sekali dengan Vitality. Ya, belum ada perang yang komit tapi dilakukan oleh Ida dan juga Vitality, karena Vitality tinggal berdua sementara Ida masih berempat. Ini mungkin yang dipikirkan sama Vitality, ngapain mereka perang kalau misalkan Idanya nggak nge-push ke arah kompon mereka. Sudah mulai naik menuju ke arah baginya, entah titik mana yang bakal diamankan oleh tim Ida kali ini. Mereka masih galau melihat ke arah kompon di mana Vitality berada. Bahkan sudah mengirimkan juga Darkin tadi untuk melakukan pengecekan ke arah utara. Bisa aja tiba-tiba Darkin ini nge-shot call, ayo kita muter ke arah utara, tapi tembakan sudah mulai diberikan membuat Ida kembali lagi berpikir untuk mengamankan compound di mana Vitality berada. Enak juga nih jadi Hora, last man standingnya. Tidur doang. Lah, ketangkep. Mulut lo sih jahat, Jel. Intinya
nggak boleh iri sama orang. Bener. Lu iri. Bener. Harus bersyukur ya. Gak boleh iri. Itu pelajaran hidup. Sekali disebut aja gara-gara iri, enak banget jadi hora. Tiba-tiba gak nyampe 10 detik pulang karena lobby 4 tim. Tersisa kali ini Nongshim. Bahkan sudah mengetahui juga keberadaan dari pemain-pemain e-arena yang ada di arah utara. Ini enaknya EA tuh karena mereka the one and only team yang ada di utara. Iya, dan mereka juga sudah menggulung eliminations. Inilah yang dikatakan snowball effect ya, yang dimana lo udah ada perang-perang kecil terus terjadi. Makanya nanti kalau di late game ada perang mereka nggak kaget. Itu yang bikin kadang-kadang beberapa tim dalam tanda kutip ngendok, itu biasanya kesulitan untuk bisa menghadapi fight-fight di late game-nya. But let's see. Dari tadi Nongshim Red Force kan ini nggak banyak melakukan pergerakan ya. Betul. Ini Nongshim being Nongshim seperti biasa. Mereka seringkali bermain safe, nanti terakhir-terakhir barulah mereka berperang. That's why nggak heran kemarin back-to-back winner-winner chicken dinner yang diamankan oleh Nongshim Red Force juga hanya 8 elimination saja, nggak sampai meledak-ledak seperti tim Biget. Sorry, maksudnya Vitality. Ataupun mungkin seperti tim EA, e-arena. Jadi kita lihat bagaimana mereka hanya memantau saja dari bagian kejauhan Nongshim Red Force. TZ yang kali ini akan mengunci pergerakan dari Ida. Udah mulai di zoning out, bahkan tidak membiarkan Swajin melakukan regroup menuju ke arah Darkin. Malah Darkin yang menjatuhkan satu pemain dari tim Nongshim, Hyunbin tumbang begitu saja. Tapi tempat mereka masih begitu amat, tapi lihat apa yang bakal dilakukan oleh Vitality kali ini. Rita berhasil membegal pergerakan dari Vitality Vitrales. Dan EXO dipulangkan. Hashtag 4 mentok untuk Vitality di match yang kedua. Nice try untuk Vitality. Setidaknya mereka tadi di hari pertama, kemarin di hari pertama sudah mengunci poin yang sangat tinggi sekali. That's why untuk hari ini setidaknya ada eliminations yang didapatkan, survive sampai ke late game. Itu cukup untuk membuat mereka bertahan di pucuk. Sementara itu kita pantau XZ yang sudah mulai menginvasi satu rumah. Ada satu nades yang mulai dicoba kokang. XZ akan mendekat menuju ke arah pemain Ida. Ini kalau NS ketemu sama Ida duluan, e-arena bisa memanfaatkan situasi untuk menjadi third party sih pas menurut gua. Ya, enaknya tuh dari Tahri Jel. Mereka benar-benar di utara, nggak ada tim lain lagi yang bisa masuk menuju ke arah utara karena memang dari segi area juga nggak terlalu enak buat nabrak menuju ke arah EA. EA juga sudah melakukan kontrol lebih rapid daripada dua tim lain yang bakal menusuk ke bagian dalam dari zonanya. Bahkan Darkin udah mulai ke spot. Exi melakukan sebuah percobaan dengan Through the Smoke yang belum bisa menjatuhkan satupun pemain dari tim lawan. Malah TC yang dibuat kelimpungan karena tiba-tiba TC dalam kondisi yang low health dan Darkin bisa mendapatkan Hyunbin untuk yang kedua kalinya. Granat yang berbicara kali ini, granat follow up juga datang dari Emre untuk bisa mendapatkan Exi. Dua pemain dari tim Nongshim tumbang satu persatu dipulangkan. TC diamankan dengan mudahnya. EA hanya tinggal bersih-bersih dari arah atas. Nah inilah yang tadi kita bahas sebelumnya, ketika lu terlalu lama, jari lu dingin, lu nggak biasa untuk melakukan team fight, lu bakal sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Ida kan beda, dari tadi Ida tuh perang. That's why untuk di late game-nya mereka masih bisa bertahan, namun tidak untuk dari tembakan di arena. Swap sudah mulai melihat, Swap sudah mulai menyapu, Swatch terjatuh dia, tak bisa bangkit lagi. Arena masih punya dua pemain, yakni Morman dan juga Swaps. Tapi kondisi berimbang 2 melawan 2 kali ini, satu low health. Emre belum melakukan killing, malah Emre memasak sebuah granat. Akan dilemparkan kepada pemain dari e-arena. Morman sudah melakukan reposition, tidak tepat ternyata lemparan granat dari seorang Emre. Melakukan sebuah killing, Molotov dilempar, belum menjakau. Tapi Morman, dia tahu di mana Emre berada, langsung dipulangkan begitu saja menuju ke lobby. 1 melawan 2 kali ini bukan posisi yang enak untuk Ida. Ini kalau menurut gua e-arena harusnya punya kemenangan ya di depan mata. Harusnya. Tapi Ida dengan adanya seorang Darkin udah mulai ketahuan posisinya ada di bagian belakang. Tembakan Darkin membuat posisi menjadi 1v1 situation. Morman mengokang granat, dilontarkan. Darkin masih hidup, Darkin masih bisa menembak dan tourniquet ternyata sudah diselamatkan. Namun Darkin masih bisa membuat posisi Morman hidup. Dan di mana dari Morman